Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan malam Paskah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di awal permenungan ini saya suka mengajak kita semua untuk merenungkan dinamika struktur liturgi yang begitu indah dalam perayaan malam Paskah malam ini atau di dalam Vigili Paskah ini, yang terdiri dari 5 bagian, yaitu upacara cahaya, liturgi sabda, liturgi baptis, liturgi ekaristi, dan ritus penutup. Bagi saya ada dinamika yang indah sekali di dalam perayaan malam ini. Pada awalnya gereja dipenuhi dengan kegelapan dan kita memulai upacara cahaya di luar gereja. Tetapi ketika lilin Paskah masuk ke dalam gereja dan imam bernyanyi cahaya Kristus, maka secara perlahan cahaya Kristus menerangi setiap sudut dari kegelapan gereja. Setelah itu kita akan mendengarkan sejarah keselamatan Allah yang panjang di dalam pujian Paskah. Kemudian kita akan mendengarkan lagi sejarah keselamatan di dalam 9 bacaan di dalam liturgi sabda. Sesudah mendengarkan sejarah keselamatan yang begitu panjang, yang juga merupakan bukti dari kesetiaan Allah yang selalu mencintai dan menuntun manusia, kita harusnya terpanggil untuk membaharui diri kita. Karena itu kita masuk di dalam liturgi baptis. Pada momen ini kita membaharui kembali janji sakramen baptis yang telah kita terima dan sekaligus juga membaharui seluruh hidup kita. Sesudah itu barulah kita masuk dalam liturgi ekaristi yang menjadi puncak iman kita. Tetapi perjalanan iman kita tidak sampai di sini, sebab di dalam ritus penutup kita akan diutus untuk mewartakan di dalam hidup harian kita tentang Kristus sang cahaya kehidupan, tentang cinta Allah, tentang kesetiaan Allah di dalam melindungi dan menuntun kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, lantas berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada malam hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, saya begitu tersentuh dengan prosesi cahaya Kristus yang masuk ke dalam gereja. Gereja yang awalnya begitu gelap, gereja yang gelap gulita di awal merupakan simbol dari kegelapan makam, tetapi juga simbol dari kegelapan hidup manusia. Ketika manusia berada di dalam derita, di dalam kesengsaraan, pergumulan, dan di titik terendah hidup manusia, kita manusia cenderung hilang arah karena tidak punya pegangan lagi. Kita hilang harapan, seolah-olah kita berada di dalam dasar gua yang paling dalam, yang begitu gelap, sampai-sampai kita tidak lagi mampu berpikir secara jernih. Prosesi cahaya Kristus mengajarkan kepada kita bahwa satu hal yang harus kita lakukan ialah mintalah agar cahaya Kristus itu menerangi kegelapan hidup kita. Di dalam kegelapan hidup kita harus fokus pada cahaya Kristus, sang harapan yang tidak mengecewakan. Fokus pada hal-hal positif yang masih kita punya, sambil tetap berusaha agar cahaya Kristus menerangi seluruh hidup kita. Cahaya Kristus bisa saja tampak melalui ketekunan dalam doa, rendah hati mencari bimbingan dan bantuan, serta terus berusaha untuk keluar dari kegelapan hidup kita. Cahaya kehidupan meskipun kecil tetapi selalu mampu menerangi kegelapan hidup kita, asalkan selalu berjalan bersama sang cahaya sejati, yaitu Kristus. Kedua, di dalam pujian Paskah dan 9 bacaan kitab suci, kita mendengarkan bagaimana Allah bekerja dalam proses. Allah juga begitu sabar dan setia mencintai dan menuntun manusia.
terkadang manusia kurang sabar dalam berproses, lebih fokus pada hasil, sehingga manusia memberontak, menyeleweng, dan lain sebagainya. Karena itu tak heran dalam kondisi seperti itu manusia terkadang mengatakan, "Di manakah Tuhan?" atau "Mengapa Tuhan seolah diam?" Padahal Allah tetap setia menemani dan berjalan bersama kita tanpa manusia sadari. Dengan cintanya kepada manusia, Allah menikmati proses yang panjang dan turun naiknya dinamika hidup manusia. Hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa jika Tuhan sendiri begitu sabar dan setia dengan proses hidup manusia, mengapa kita manusia tidak begitu sabar dan setia dengan proses hidup kita? Manusia cenderung mau berproses secara instan, tetapi kita lupa bahwa kualitas hidup manusia sangat tergantung dari keseriusan kita untuk mau berproses. Karena itu, marilah kita juga belajar mencintai setiap proses yang kita lakukan bersama cahaya Kristus dengan tetap setia, sabar, dan bukan berfokus pada ego kita saja. Tuhan memberkati kita semua.